Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury atau COP4 Minamata Convention. Salah satu tujuan konvensi ini adalah pengentasan pencemaran lingkungan oleh limbah merkuri. Pada COP3, Konvensi Minamata tahun 2019 menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury COP4. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Rosa Vivian Ratnawati, terpilih sebagai Presiden COP4. Salah satu tujuan dari konvensi ini adalah pengentasan pencemaran lingkungan dari limbah merkuri. Merkuri merupakan salah satu jenis logam berat yang termasuk dalam golongan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pada tahun 2013, negara dunia menyepakati sebuah konvensi yang mengatur pengelolaan merkuri, yakni Minamata Convention on Mercury. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata sehingga Indonesia akan terikat dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam konvensi dan harus mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri. Berdasarkan laporan, emisi merkuri terbesar berasal dari kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK yang mencapai 838 ton atau sekitar 37,7% dari emisi global. PESK adalah pertambangan emas yang dilakukan penambang individu atau usaha kecil dengan modal dan produksi yang terbatas. Sebagian besar kegiatan PESK ini dilakukan secara ilegal dan menimbulkan berbagai dampak negatif, yakni pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas kesehatan, serta menimbulkan konflik sosial. Sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan program penghapusan merkuri pada pertambangan emas skala kecil menjadi salah satu program prioritas nasional. Menjadi tuan rumah COP4 Konvensi Minamata, Indonesia memiliki posisi strategis dan berperan penting dalam upaya penghapusan penggunaan merkuri. Make Mercury History. Pemirsa, pada COP3 Konvensi Minamata pada tahun 2019 menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury atau COP4. Sebelumnya Indonesia telah sukses menyelenggarakan COP4 bagian pertama pada November 2021. Lantas bagaimana persiapan jelang COP4 untuk bagian yang kedua yang akan diselenggarakan di Bali? Telah bergabung bersama kami Ibu Rosa Vivian Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sekaligus sebagai Presiden COP4 Minamata Convention. Selamat malam Bu Vivin. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio. Ya. Bu Vivin, mengenai COP4, bagaimana persiapan jelang pelaksanaan COP4 yang akan diselenggarakan di Bali ini? Baik. COP4 bagian 2 Minamata Convention ini adalah merupakan rangkaian dari COP4 bagian 1 pada bulan November 2021 yang diselenggarakan secara online. Dan sekarang memang Indonesia sudah memberanikan diri sebagai tuan rumah secara fisik karena kami memastikan betul kondisi wabah pandemi COVID-19 ini dan saat ini Bali juga sudah terbuka untuk kehadiran dari mancanegara tanpa isolasi, sehingga memang kami betul-betul tiap hari intens dengan Satgas COVID-19, juga dengan pemerintah daerah, dengan keamanan, dengan Polri, dengan imigrasi, juga dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan ini dan moga-moga bisa berjalan pada tanggal 21 sampai 25 Maret. Oke, selain memantau dengan intensif kondisi pandemi, sebetulnya kenapa Indonesia mau menjadi tuan rumah, Bu? Iya, dengan Indonesia menjadi tuan rumah memang kita bisa memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa kita serius dalam pengurangan dan penghapusan merkuri. Saya boleh cerita pada saat COP3 yang lalu di tahun 2019,
sebetulnya ada salah satu kandidat negara kompetitor kita yaitu Kolombia. Tapi berkat diplomasi yang baik dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, maka Indonesia lah yang ditetapkan sebagai tuan rumah. Dan ini adalah penyelenggaraan pertama dari Minamata Convention di luar lokasi sekretariatnya, yaitu di Jenewa, Swiss. Jadi Indonesia memang dipandang oleh dunia internasional bahwa kita punya komitmen yang kuat dalam penanganan masalah merkuri. Oke, mungkin publik juga bertanya, Bu, apa sih sebetulnya posisi strategis ataupun keuntungan bagi Indonesia ketika kemudian dipilih menjadi tuan rumah konvensi ini? Iya, yang pertama tentu saja kita bisa memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa memang Indonesia di depan dalam pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan kita berdasarkan kita sebagai tuan rumah, maka juga kita bisa mengambil peranan dalam beberapa hal yang memang agak macet di dalam pembahasan ya di Conference of the Parties. Misalnya effectiveness of evaluation, bagaimana negara-negara bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan Minamata Convention ini ternyata nggak mudah. Antara negara maju dan negara berkembang, mereka punya kepentingan masing-masing. Dan Indonesia sebagai presidensi dalam hal ini adalah dapat sebagai penengah untuk kemudian kita juga bisa memperlihatkan bahwa dunia internasional inilah Indonesia, Indonesia yang punya komitmen kuat. Selain itu juga kita mendapatkan keuntungan, ada bantuan internasional, teknologi transfer dan sebagainya ketika memang kita menjadi di depan. Dan ada satu lagi, ada deklarasi Bali yang akan kita golkan, yaitu untuk memberantas perdagangan ilegal daripada merkuri. Nah ini yang kita harapkan kita bisa menggolkan ini sehingga perdagangan ilegal merkuri itu dapat kita hapuskan. Nah ini menarik Bu, mengenai deklarasi Bali ini nanti sifatnya seperti apa? Apakah binding atau non-binding dan sejauh ini bagaimana sih sebetulnya respon dari negara-negara? Ya. Sifatnya memang deklarasi Bali ini combating illegal trade for mercury adalah non-binding, jadi soft law. Ini adalah artinya bahwa memang kalau tidak dilaksanakan tidak ada sanksi. Tapi memang hal ini untuk mengembangkan yang pertama adalah mau mainstreamingkan isu perdagangan ilegal tentang mercury. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan kerjasama multilateral, global, regional dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah kita bisa kemudian mengembangkan tata kelola perdagangan ilegal merkuri di dunia. Oke, Bu Vivien, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Vivien, apakah nantinya ada usulan ataupun inisiatif baru kepemimpinan Indonesia pada penyelenggaraan COP4 dan ini manfaat inisiasi tersebut untuk Indonesia seperti apa ataupun untuk negara-negara anggota konvensi Minamata lainnya? Salah satu hal yang penting yang memang akan kita golkan adalah deklarasi Bali. Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, deklarasi Bali itu merupakan soft law atau non-binding yang akan mengupayakan bagaimana kita memberantas perdagangan ilegal merkuri. Karena terus terang kita tidak bisa sendirian negara, kita harus bekerja sama secara multilateral ataupun secara regional atau global.
Karena kita kan sekarang mau mengurangi dan menghapuskan merkuri. Kalau penambangan emas skala kecil sudah jelas tidak boleh. Tapi masih aja ada yang muncul ilegal dengan menggunakan merkuri. Nah, merkurinya dapat dari mana? Ya tentu saja dari perdagangan ilegal. Nah, kita nggak bisa sendirian karena merkuri itu juga masuk dari negara-negara lain gitu. Nah, sehingga memang kita harus bareng-bareng untuk berupaya untuk kemudian menghapus perdagangan ilegal merkuri ini secara global. Oke, nah Bu, mengenai PESK ataupun pertambangan emas skala kecil, ini kan Indonesia berkomitmen untuk menghapus penggunaan merkuri pada sektor PESK ini. Ya. Ini kebijakannya seperti apa? Peraturannya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Sejak ratifikasi Minamata Convention on Mercury dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, memang kita kemudian menindaklanjuti dengan peraturan presiden yang berbicara tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Ada 4 sektor, Mbak, yaitu sektor energi, sektor pertambangan, sektor kesehatan, dan sektor manufaktur. Nah, kalau sektor kesehatan kita sudah 100% zero merkuri. Karena apa? Alat untuk kesehatan itu ada amalgam buat tambal gigi, ada termometer, ada tensimeter. Itu kan sekarang kita udah pakai digital. Yang mengandung yang masih ada merkurinya sudah ditarik oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sementara untuk manufaktur kita punya target pengurangan 50% di tahun 2030. Sementara yang energi kita punya target pengurangan 30% di 2030. Nah, satu lagi kalau pertambangan emas adalah 100% hapus. Ya. Okay. Nah, kenapa manufaktur dan energi ini masih ada 30%, 50%? Karena memang ini yang bisnis as usual. Dia harus kita cari teknologi-teknologi yang kemudian ramah lingkungan dan tidak menggunakan merkuri. Dan saya paham betul bahwa teman-teman di Kementerian SDM sekarang sedang mengembangkan hal ini untuk menguranginya. Untuk yang energi. Yang manufaktur adalah Kementerian Perindustrian juga mereka punya agenda untuk mengurangi pemakaian merkuri. Oke, tapi pertambangan 100% tidak boleh menggunakan merkuri. Nah, Bu, sebetulnya di Indonesia apakah sudah ada penerapan ataupun pengembangan fasilitas dari PESK tanpa merkuri di tanah air? Kementerian LHK telah membantu di 9 tempat untuk pertambangan emas skala kecil tanpa merkuri. Yang pertama syaratnya adalah wilayah itu adalah harus wilayah pertambangan rakyat. Jadi kalau bukan wilayah pertambangan rakyat kita tidak akan membantu teknologinya karena ilegal. Mereka harus punya izin. Ada 9 daerah tuh antara lain di Lebak, ada di Halmahera Selatan, ada di Pohuwatu, ada di Pulang Pisau, ada di di Luwu, dan di Kulon Progo. Kalau di Jawa ada Kuantan Sengingi. Itu semua berjalan dengan baik. Dan bahkan tanpa merkuri dengan misalnya teknologi gravitasi dan sebagainya, emas yang didapatkan jauh lebih banyak kalau pakai merkuri, ya. Tapi memang lebih murah. Tapi emasnya kalau pakai merkuri, emas yang didapat dari batu or itu cuma sekitar 60%. Tapi kalau pakai non merkuri yang sekarang kita kembangkan, emas yang didapat adalah dari batu or itu 80%. Artinya edukasi ataupun sosialisasi bagaimana pentingnya tanpa merkuri dari PESK itu tentu harus selalu dilakukan, betul. Bu, seperti itu. Nggak mudah. Karena ketika kita juga melakukan pemberantasan terhadap ilegal PESK, kita harus juga memberikan pekerjaan pada mereka kan. Ya, nggak mungkin kan kalau saya tanya ya kalau saya lagi ke daerah dan ke tempat-tempat penambangan emas skala kecil ilegal, Anda nanti jadi petani aja ya. Nggak mau, Bu, gitu. Ya karena mereka biasa menambang emas dan hanya begini-begini aja diayak, mereka dapat uang. Oke. Nah, ini Indonesia akan mengangkat isu soal merkuri dalam COP 4 bagian kedua di Bali. Tadi ada Anda mengatakan mengenai deklarasi Bali, tapi sebetulnya apa yang akan dilakukan ataupun next step-nya pasca COP 4 bagian kedua ini, Bu? Indonesia tentu saja punya PR karena kita sudah menggolkan deklarasi Bali ini. Jadi kita akan tetap
bersama-sama dengan dunia internasional, dengan Sekretariat Minamata untuk kemudian mengembangkan kerjasama. Yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan tata kelola dari perdagangan ilegal merkuri ini. Nggak gampang, Mbak, karena ada negara-negara yang memang juga masih membutuhkan merkuri, ada negara-negara yang sudah menolak. Sehingga tata kelola itu harus kita atur bareng-bareng dan itu PR Indonesia. Selain itu juga pasca COP4 ini juga semakin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus serius dalam melakukan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri ini. Oke, tapi Bu mungkin sedikit saja, tantangan terbesar dalam kemudian menggaungkan isu penghapusan merkuri ini seperti apa sih Bu? Tantangan terbesar adalah edukasi sebenarnya. Saya kasih contoh bukan yang penambangan emas ya, make up aja. Mbak Fitri pakai make up, kan ada iklan-iklan yang before and after, ternyata satu masih kusam, satu putih, dia pakai make up yang pakai merkuri itu lebih putih. Memang singkat, tapi kemudian efek ke depannya gangguan terhadap kesehatan dan sebagainya. Sehingga ketika pertanyaan tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa merkuri itu ada di sekitar kita dan berbahaya untuk kesehatan. Oke, kita harapkan COP4 bagian 2 di Bali akan berlangsung dengan sukses, apalagi kemudian pesannya dan edukasinya bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Baik Bu Vivin, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Ya.